pada usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan. Artinya apa yang Bapak sampaikan memang didukung oleh data. Ini real dari data statistik yang kami coba gali. Itu sekitar 5.200 dari 86.000 usia produktif yang ada di Aceh Barat. Ini menjadi PR kita. Dari sini saya akan berpijak untuk menggali bagaimana kita bisa berkontribusi secara konkret terhadap apa yang menjadi isu dan sorotan dari pemerintah Aceh Barat. Next. Ini beberapa poin penting ya. Kehadiran usaha tambang di suatu daerah pasti akan meningkatkan pendapatan daerah, itu sudah pasti. Yang kedua, usaha tambang itu memerlukan tenaga kerja yang masif. Tentunya akan terbuka penyerapan tenaga kerja di tambang-tambang. Yang berikutnya adalah kegiatan ekspor. Kemudian yang terakhir pasti akan men-trigger munculnya wirausaha baru yang inline dengan kegiatan usaha. Jadi 4 poin ini saya kira menjadi modal buat pemerintah Aceh Barat untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh Barat itu menjadi semakin meningkat. Next. Sama Pak Bupati, ini izin saya mengutip dari Biro Statistik. Saya ingin menekankan di sini bahwa kategori usaha pertambangan penggalian ini per hari ini itu berkontribusi terhadap PDRB itu hampir 25%, seperempatnya itu dari tambang. Kalau kita flashback ke belakang, Bapak bisa lihat di tahun 2010, 15 yang tahun yang lalu, paling tinggi itu adalah perkebunan. 300 miliar mereka itu memberikan kontribusi terhadap PDRB. Sementara di 2010, tambang itu hanya 14 miliar. Nanti kita bisa perlihatkan bagaimana signifikannya kehadiran usaha pertambangan di Aceh Barat itu mengenerate pertumbuhan ekonomi secara konkret. Oke, next. Nah, ini mungkin saya tidak bermaksud menggurui bapak-bapak ya, tapi saya sebagai pelaku usaha pertambangan ingin menyampaikan bahwa semua regulasi ini menjadi dasar dana bagi hasil kepada kabupaten penghasil tambang. Bapak bisa lihat iuran tetap yang dibagi oleh pusat kepada pemerintah itu 50%. Artinya ini sangat signifikan ya. Semua ekspor maupun pengiriman domestik kita kepada PLN dan segala macam itu berkewajiban membayar royalti. Jadi Bapak bisa lihat di sini dari iuran produksi pun kita hampir 32% kita itu berikan kepada daerah. Kemudian sisanya ada PPP dan PPH itu juga menjadi bagian dari dana bagi hasil. Next. Bapak bisa lihat tahun 2023 itu spike hampir 260 miliar. Sementara 2010 itu hanya 14 miliar. Jadi kenaikannya sangat signifikan, hampir 15 kali lipat. Kenapa 2024 menurun? Bapak perlu tahu bahwa komoditas tambang itu sangat dipengaruhi oleh harga internasional. Jadi begitu harga jatuh di tahun 2024, itu pemasukan kita juga turun. Next. Izin kepada Pak Bupati Pak, supaya Bapak maupun anggota Dewan dan Bapak-Bapak SPKP, SP, Satuan Kerja Perangkat. Saya mencoba mengambil contoh MIFA yang secara kinerja kami jadikan sebagai benchmarking. Karena apa yang kami lakukan dan AJP lakukan itu sama dengan yang MIFA lakukan. Bapak bisa lihat di sini bahwa dari kegiatan MIFA itu 9,7 juta ton yang dia hasilkan hari ini itu memberikan lapangan kerja hampir 3.000 orang. Jadi kalau ini sama seperti yang Pak Bupati sampaikan, sekitar 5.000 pengangguran hari ini, dengan kami ini aktif berproduksi bagaimana MIFA, itu angka 5.000 itu
pasti akan terserap oleh kita. Kemudian Bapak bisa lihat tadi total PDRB 260 miliar itu ya salah satunya paling signifikan ya dari kegiatan IFA. Coba next. Ini lebih jelas lagi, coba saya coba zoom, Bapak bisa lihat di sini. Produksi MIFA rata-rata 8 sampai 9 juta ton per tahun. Sementara kita hanya 130.000 ton saja per tahun hari ini. Bapak bisa lihat cukup signifikan angka-angka kontribusi usaha pertambangan yang dilakukan MIFA pada Aceh Barat. Next. Nah ini Bapak bisa lihat, ini produksi kami nih Pak, IP. Kami hanya mencapai 188.000 saja, 1/20-nya MIFA. Kemudian penjualan kami hanya murni ke PLN, itu hanya 132.000 ton. Nah ini yang harus ingin saya paparkan di forum ini, apa yang menjadi kendala, kenapa kami masih belum bisa melesat seperti yang bisa dilakukan oleh kita. Ini nanti akan menjadi diskusi yang menarik kita cari solusi. Next. Ini Pak, seperti yang diminta oleh Pak Ramli sebagai Ketua Pansus waktu menghadiri tambang kami. Ini data-data yang kami sampaikan kepada DPRK pada saat kunjungan. Bahwa kami, saya lihat di sini yang tabel sebelah kiri ini adalah karyawan kami yang kita bayar, kita gaji. Sementara ini adalah multiplier efek yang dihasilkan dari kerjasama kami dengan pengusaha-pengusaha lokal, vendor, alat berat. Itu lebih dominan dibanding karyawan kami sendiri. Oke, next. Ini detailnya. Next. Nah, bagaimana kami bisa seperti MIFA? Bapak bisa lihat di sini MIFA angka produksi 10 juta ton. Karyawan yang dibutuhkan dan vendor total itu 3.000. Hari ini Pak, kami melibatkan 600 orang. Jadi secara kurva ini benar-benar kami ada spike di awal. Benar-benar tidak efisien yang kami lakukan karena sumber daya yang kita libatkan berupa manpower sangat besar, tapi produksi yang dihasilkan sangat kecil, hanya 128.000 saja. Kenapa ini terjadi? Karena jelas kami nggak punya infrastruktur. Hari ini kita melibatkan banyak pihak untuk membantu operasional kami. Memang kelihatannya penyerapannya menyenangkan ya, karena kita bisa merekrut banyak orang. Tapi sebenarnya Pak, bagi kami itu sebuah tantangan karena secara bisnis bila kita melakukan operasional tidak efisien ya pasti kami pun merugi. Begitu merugi ya pasti kita stop. Makanya ini adalah satu gambaran rasio kebutuhan karyawan terhadap kinerja produksi batubara. Next. Next. Nah ini Pak, ini saya coba proyeksikan secara flat intinya, karena ini berdasarkan asumsi. Apa yang kita achieve selama usia tambang yang kita dapatkan dari pemerintah hingga 2045 itu kita akan secara fiskal memberikan kontribusi kepada negara ya. Saya katakan di sini negara karena peraturan fiskal kita masih kita mengiriknya ke pusat. Itu 3,1 triliun. Itu baru IP. Belum nanti dengan AJB itu double karena cadangan kami dengan IP ini sama sekitar 100 juta ton. Oke, next. Nah, berapa yang dihasilkan semua income yang didapatkan Aceh Barat? Itu 0,7 triliun. Itu dari kebijakan fiskal. Jadi kalau kami berdua sekitar 1,5 triliun kita bisa berikan kepada Aceh Barat. Angka-angka ini real Pak, ini bukan karangan, tapi ini suatu ketentuan yang kami harus wajib bayarkan kepada negara. Oke, next. Sementara ini seperti yang Bapak tadi sampaikan, jalan di tempat saya menyadari Pak, saya mengakui per hari ini kita hanya bisa berkontribusi hanya 340 juta untuk CSR tahun 2024. Sementara MIFA sudah hampir 50 miliar.
52 miliar. Next. IPR Tadi jadi 300